Halo Millennials, balik lagi sama gue Muhammad Irsyad dari Millennials dulu. Millennials. Di video kali ini gue akan membahas tentang pertanyaan yang umum tentang bakat, lebih baik bakat atau latihan. Seperti yang kita tahu, banyak banget orang yang bisa nyanyi, ada orang yang jago banget main bola, ada orang yang jago banget dalam hal editing, ada yang jago banget dalam hal akademis dan lain-lain. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua itu faktor dari bakat atau latihan? Terus kalau disuruh milih, mana yang lebih baik, bakat atau latihan? Jadi ibaratkan gini, kalau misalkan lagi lari, bakat itu punya garis start yang lebih duluan. Jadi orang yang punya bakat dalam hal tertentu, dia bakal bisa lebih jago duluan, ibaratnya seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan orang yang latihan lebih giat, orang yang latihan dengan keras itu bisa mengalahkan orang yang punya bakat tersebut. Di sini kita pakai kasus di mana orang yang udah berbakat biasanya banyak dapat pujian dari orang lain, dan di situ mereka merasa bahwa mereka nggak perlu lagi latihan lebih keras, dan di situ adalah kelemahan mereka. Dan untuk orang-orang yang latihannya lebih kuat atau lebih rajin, biasanya mereka akan berkembang lebih pesat daripada mereka yang mempunyai bakat tersebut. Kalau kita melihat orang-orang yang sukses kayak Albert Einstein, terus Cristiano Ronaldo, Mozart, mereka itu punya faktor bakat dan latihan yang keras. Jadi nggak semerta-merta cuma punya bakat atau cuma latihan yang keras. Jadi contohnya kayak Albert Einstein itu butuh latihan dalam hal akademis itu selama 10 tahun untuk mengguncang dunia fisika. Cristiano Ronaldo butuh effort yang besar untuk latihan dan memakan waktu latihan yang lebih banyak dibanding teman timnya, dan mendapatkan hasil yang bisa kita lihat sekarang. Begitu juga dengan Mozart yang kesehariannya itu melihat atau menonton konser yang ada, dan dari situ dia juga improve dirinya sendiri untuk latihan lebih keras lagi, dan sekarang menjadi sehebat sekarang. Dan yang terpenting dari semua itu sebenarnya bakat dan latihan. Intinya gini, kalau kita punya bakat atau hal yang kita sukain dan kita terus melatihnya, itu akan jauh lebih baik daripada kita memilih salah satu dari bakat atau latihan tersebut. Dan di sini sebenarnya ada satu resep rahasia di mana bakat dan latihan itu bisa menjadi sinkron atau baik. Latihan ini disebut deliberate practice. Gampangnya, deliberate practice ini adalah cara kita menguasai atau membentuk fondasi yang kuat. Banyak orang yang saat dia sudah mendapatkan hobi atau bakatnya sendiri, mereka itu tidak mengembangkan bakatnya. Atau misalkan gini, kita ambil contoh misalkan dalam hal bulu tangkis. Misalkan kita sebagai orang yang berbakat dalam bulu tangkis, merasa berbakat dan kita setiap hari cuman tanding aja terus gitu, dan dari situ kita kesadaran kita cuman tanding terus, dan kita beranggapan bahwa dari pertandingan tersebut kita akan mengimprove diri kita lebih baik lagi. Dan dalam teori yang sebenarnya, dari semua pertandingan yang kita lewatin itu sebenarnya nggak mengimprove jauh diri kita sebagaimana semestinya. Hasil yang kita dapatkan dari pertandingan yang kita lewati itu akan membuahkan hasil berupa pengalaman, tidak teori atau ilmu yang berlanjut. Jadi saat kita melakukan rutinitas pertandingan tersebut, pada awalnya kita akan merasakan improve skill yang lumayan jauh, tapi untuk jangka panjang biasanya ilmu yang kita dapat itu akan stuck di situ-situ aja. Jadi beda halnya dengan kita yang latihan secara intens, yang memfokuskan pada latihan dulu baru bertanding. Jadi kesimpulannya adalah bakat atau latihan itu harus sinkron, dimana saat kita menemukan bakat atau hal yang kita suka atau hal yang kita bisa dan kita melakukannya dengan baik,
ditambah dengan latihan yang baik, itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget millennials, open your mind and see the world.